Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Feni. Saya mahasiswa semester 2 dari Universitas PGRI Argopuro Jember atau Unipar dari program studi Pendidikan Luar Biasa atau PLB. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kesehatan Reproduksi yang diampu oleh Ibu Sugihartati, SPD, MPD. Adapun judul video saya kali ini adalah kenakalan remaja, baik dari penyebabnya, dampaknya, dan juga solusi yang bisa dilakukan. Topik ini saya angkat karena kenakalan remaja menjadi salah satu persoalan serius yang bisa berdampak pada masa depan generasi muda, termasuk dalam hal kesehatan reproduksi dan kehidupan sosial mereka. Semoga melalui video singkat ini kita bisa bersama-sama belajar dan memahami cara mencegah serta menangani kenakalan remaja dengan pendekatan yang lebih bijak dan edukatif. Kenakalan remaja terkadang mewarnai proses pendewasaan diri manusia muda yang disebut juga sebagai remaja. Tingkah laku seperti ini ada yang masih dalam taraf wajar hingga di luar batas kewajaran. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mengenal lebih dalam tentang apa sih remaja dan apa yang disebut kenakalan remaja. Remaja adalah manusia muda yang masih berada dalam tahap masa perkembangan. Dalam masa ini, pemuda dan pemudi sudah tidak bisa lagi disebut sebagai anak-anak. Akan tetapi, belum bisa juga disebut sebagai dewasa. Oleh karena itu, masa ini disebut juga masa peralihan dari kanak-kanak menjadi dewasa. Oke, kita kunci dulu tentang remaja. Selanjutnya kita bahas pengertian apa sih pengertian kenakalan remaja itu sendiri. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan anak remaja yang berusia belasan yang melanggar nilai dan norma sosial serta mengganggu ketertiban umum. Perilaku seperti ini juga dapat menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun masyarakat sekitar. Pada umumnya, kenakalan remaja ditandai oleh dua karakteristik, yaitu adanya keinginan untuk melawan dan adanya sikap apatis, acuh ataupun cuek, yang disebabkan rasa kecewa terhadap suatu kondisi yang terjadi di dalam masyarakat. Yang intinya mereka itu hanya ingin diakui keberadaannya, bahwa mereka sudah bukan lagi anak kecil. Orang tua dan pihak berwenang wajib mengontrol perkembangan perilaku remaja karena mereka lebih terbuka dan mudah menerima perubahan yang bersifat permisif. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan menanamkan nilai dan norma yang sesuai. Ngomong-ngomong tentang kenakalan remaja, apa saja bentuk kenakalan remaja tersebut? Kenakalan remaja digolongkan dalam dua kelompok besar, yakni yang pertama, kenakalan yang tidak melanggar hukum. Penyelesaian terhadap kenakalan ini tidak bisa dilakukan sesuai dengan undang-undang karena usia mereka itu masih belum dikatakan dewasa dan juga tidak diatur di dalam kitab undang-undang tersebut. Adapun beberapa contoh kenakalan remaja yang tidak melanggar hukum, di antaranya seperti melakukan tindakan-tindakan indisipliner atau melanggar disiplin, baik di sekolah, di rumah, dan tempat-tempat umum.
Semisal pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah atau bolos. Kedua, kabur meninggalkan rumah tanpa izin dari orang tua, biasanya karena ngambek atau keinginannya yang selalu ditentang dan tidak pernah dituruti, juga tidak pernah didengarkan apa yang diinginkan anak-anak. Ketiga, keluyuran, baik pergi sendiri atau berkelompok dengan tujuan maupun tanpa tujuan, dan kerap kali menimbulkan perbuatan iseng yang negatif. Berpesta semalaman suntuk tanpa pengawasan sehingga terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang kurang bertanggung jawab secara amoral dan juga sosial. Juga membaca buku-buku cabul dan kebiasaan mempergunakan bahasa yang tidak sopan. Apalagi sekarang itu dunia digital mudah sekali diakses. Bahkan sampai ada yang melacurkan diri demi mendapatkan uang atau karena tujuan lainnya. Juga berpakaian yang tidak pantas, sampai bahkan minum minuman keras. Yang kedua, selanjutnya yang kedua, kenakalan yang melanggar hukum. Kenakalan yang melanggar hukum bisa disebut juga sebagai suatu kejahatan. Seperti yang terjadi beberapa minggu lalu di Lumajang tepatnya. Rohmadi, salah satu warga Jember, dibacok remaja tidak dikenal saat ia itu pulang dari kerja di Lumajang. Kejadian ini terjadi di jalan raya antara Lumajang menuju Jember, sekitaran wilayah Tikung, dini hari, tepatnya pukul 1 pagi. Mereka itu berjumlah 3 orang dan mengendarai motor tanpa adanya lampu. Tanpa ada alasan yang jelas, mereka langsung menyerang Rohmadi. Dan mereka setelah menyerang langsung kabur. Beruntung saja korban selamat dan berhasil mencari pertolongan warga sekitar, dan akhirnya Rohmadi dilarikan ke puskesmas terdekat. Kenakalan remaja semacam ini seyogyanya dilakukan sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku, karena ini sama dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang dewasa. Selain itu ada beberapa contoh lain kenakalan yang melanggar hukum. Di antaranya, yang pertama, memakai dan mengedarkan obat-obatan terlarang seperti narkotika dan atau yang lain. Yang kedua, pelanggaran tata susila, baik menjual buku, foto, atau film porno. Yang ketiga, aksi coret-coret dan perusakan atau vandalisme di tempat-tempat umum. Yang keempat, kelompok tawuran. Yang kelima, pemerkosaan. Keenam, penganiayaan. Yang ketujuh, pencurian dan penipuan. Yang kedelapan, ada perjudian dan segala bentuk permainan yang menggunakan uang taruhan. Yang sembilan, mengebut di jalan raya seperti mengendarai mobil atau sepeda motor di tengah-tengah keramaian kota dengan kecepatan di atas batas maksimal. Memiliki atau membawa benda-benda yang membahayakan orang lain sehingga mudah terangsang untuk menggunakannya. Semisal membawa pisau, pistol, dan lain sebagainya. Adapun saran penanggulangan kenakalan remaja. Penanggulangan kenakalan remaja ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik dari pihak keluarga, dari pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah, serta remaja itu sendiri. Berikut saran upaya penanggulangan kenakalan remaja seperti yang dikutip di buku komunikasi oleh Zurriyatun Thayyibah, yaitu yang pertama, tindakan preventif atau pencegahan. Mempersiapkan mental anak memasuki masa remaja seperti kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Sementara itu pengamat pendidikan sekaligus Direktur Rumah Literasi 45, Andreas, tambah merasa perlu adanya pembinaan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindakan kriminal, yang mana mereka sudah tidak bisa ditangani lagi oleh sekolah dan orang tua. Namun, dia tetap memberikan sejumlah catatan terkait kebijakan ini.
seperti perlunya persetujuan dari orang tua, perlunya pendampingan psikologis dan pemerhati pendidikan, serta jangan sampai merenggut hak-hak anak dan melabeli anak. Andreas pun mendorong pihak-pihak terkait untuk mendukung kebijakan inovatif Deddy Mulyadi. Masa remaja, anak diperkenalkan pada pertumbuhan fisik dan jiwanya sendiri. Dengan demikian, anak tidak bingung menyaksikan perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Yang kedua, menanamkan pendidikan mental melalui pengajaran agama, budi pekerti, etika, dan memberikan teladan yang baik. Yang ketiga, remaja harus pandai-pandai memilih teman dalam bergaul, menghindari menjalin pergaulan dengan teman-teman yang dirasa bisa membawa dampak buruk, contohnya. Yang keempat, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang mana kegiatan itu adalah kegiatan positif, dapat mengembangkan kemampuan sesuai minat dan bakat. Misalnya, bisa bergabung dalam kegiatan olahraga, teater, dan lain sebagainya. Yang kelima, memberikan pendidikan seks, sehingga tidak terjadi penyelewengan yang melanggar susila. Yang keenam, bagi keluarga harus berusaha untuk membina dan meningkatkan kualitas hubungan anggota keluarga melalui komunikasi yang efektif, sehingga kasih sayang, perhatian, dan proses penyampaian nilai dan norma dapat terlaksana dengan baik. Untuk pihak sekolah disarankan memiliki klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku remaja, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan kualitas guru, mengembangkan metode dan strategi mengajar, terutama terkait dengan pendidikan moral dan budi pekerti, sehingga membuat siswa merasa nyaman untuk belajar dan materi yang disampaikan secara maksimal. Yang kedua, adanya tindakan represif. Tindakan represif ini berupa pemberian sanksi atau hukuman ketika seseorang melakukan pelanggaran. Metode tindakan ini dijalankan aparat keamanan seperti polisi yang bersifat menekan, memaksa, dan mengekang, sehingga tindakan ini diharapkan para pelaku berpikir dua kali. Yang ketiga, ada tindakan kuratif. Tindakan ini meliputi mengajarkan kepada remaja untuk memecahkan masalah, mengontrol diri, dan mengembangkan perilaku prososial, yaitu mengajarkan persahabatan dan komunikasi yang baik sehingga mereka dapat berinteraksi secara positif terhadap lingkungan. Selain itu, diberikan program pelatihan bagi orang tua agar mampu berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan anak-anaknya, sekaligus mengajarkan strategi memecahkan masalah. Yang keempat, tindakan rehabilitasi. Remaja yang sudah mengalami kenakalan remaja memerlukan monitoring secara terus-menerus dan konsisten agar tidak mempunyai peluang untuk kambuh lagi. Maka diperlukan tindakan rehabilitasi. Tindakan rehabilitasi terletak pada pusat-pusat rehabilitasi anak seperti Wisma Pamarti Siwi, kepolisian, panti asuhan untuk rehabilitasi anak nakal atau korban narkotika di Departemen Sosial. Kerjasama yang aktif dibutuhkan antara keluarga, pendidikan, dan masyarakat dalam membantu proses rehabilitasi. Sebagai penutup, kita semua tahu bahwa masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Jadi tidak jarang di masa ini seseorang bisa salah langkah, tapi dengan bimbingan yang tepat
baik dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar, remaja bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Mari kita jaga generasi muda kita agar tidak terjerumus dalam kenakalan yang bisa merusak masa depan mereka. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat dan membuka wawasan kita semua tentang pentingnya perhatian dan peran bersama dalam mengatasi kenakalan remaja. Terima kasih banyak atas waktunya saya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan semangat terus untuk belajar dan jadi pribadi yang lebih baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.